Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahfa Pravista Aulia dari kelas 1D dengan NPM 25752124. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus Jiwasraya. Ini adalah tugas dari etika profesi. Jiwasraya, perusahaan asuransi BUMN, terbuka masalah gagal bayar produk JS Saving Plan yang terkuak pada tahun 2018. Dan kerugian besar yang kemudian diaudit, BPK menyatakan kerugian negara sekitar 16,81 triliun. Modus utama yaitu ada indikasi manipulasi laporan keuangan, lalu ada investasi beresiko tinggi dan tidak sesuai dengan ketentuan, serta penyajian informasi yang menyesatkan publik atau nasabah. Di sini ada 5 pelanggaran yang jelas terlihat, yaitu pelanggaran pertama adalah pelanggaran tanggung jawab, yaitu gagal menjaga aset nasabah dan prioritas kepentingan pemegang polis. Yang kedua, kurangnya transparansi dan menyesatkan publik, yaitu informasi keuangan dan resiko tidak disampaikan dengan jujur. Yang ketiga, yaitu manipulasi laporan keuangan dan objektivitas akuntan terganggu. Yang keempat, yaitu konflik kepentingan dan tata kelola buruk, yaitu pengambilan keputusan investasi tanpa kontrol independen. Dan yang terakhir, ada pelanggaran etika pemasaran dan perlindungan konsumen, yaitu janji imbalan hasil tinggi yang tidak realistis dan kurangnya edukasi nasabah. Ada hal yang tidak boleh dilakukan oleh Jiwasraya, yaitu yang pertama adalah tidak boleh memanipulasi dan mempercantik laporan keuangan. Yang kedua, tidak boleh menempatkan investasi nasabah ke instrumen beresiko tinggi tanpa analisis dan izin yang tepat. Yang ketiga, tidak boleh menyembunyikan informasi penting dari nasabah, regulator, dan auditor. Yang keempat, tidak boleh membiarkan konflik kepentingan mempengaruhi keputusan investasi. Dan yang terakhir, tidak boleh menjanjikan return yang tidak realistis tanpa dasar. Jika saya jadi karyawan Jiwasraya, hal yang akan saya lakukan adalah segera tolak perintah yang ilegal dan menyesatkan dan jangan ikut serta dalam manipulasi. Dan juga saya akan kumpulkan bukti, dokumen, email, notulen secara aman, catat kronologi tindakan yang meragukan. Lalu saya akan melaporkannya secara internal ke unit kepatuhan, audit internal, atau komite etik simpan bukti laporan. Dan jika ada tindakan internal, laporkan ke regulator atau OJK atau aparat penegak hukum karena OJK punya mekanisme perlindungan konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.